Saat ini, sebagian besar profesi memiliki kode etik atau kode etik mereka sendiri. Ini telah berevolusi karena orang-orang menyadari bahwa penting untuk menjadi eksplisit tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Beberapa aspek dari kode-kode ini mungkin tampak hanya didasarkan pada akal sehat, tetapi penting untuk mengeja apa yang sebenarnya diharapkan dari setiap profesional. Penerjemah memiliki hak istimewa situasi mengenai akses ke informasi rahasia. Klien mereka harus dapat mempercaya mereka tidak untuk menyampaikan informasi, apakah itu tentang produk baru, rencana baru untuk mempolisikan, atau tentang seseorang yang dirawat di rumah sakit. Sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun pedoman atau kode etik untuk penerjemah. Jelas bahwa penerjemah tidak boleh melakukan pekerjaan yang mungkin tidak dapat mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Ketika dihubungi tentang tugas, mereka harus memeriksa bahasa dan situasi untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan mereka. Semakin banyak informasi yang dimiliki penerjemah, semakin baik dia dapat mempersiapkan dirinya sendiri. Dalam situasi tertentu, seperti janji di rumah sakit, pihak berwenang mungkin enggan memberikan rincian tentang pasien. Namun, penafsir perlu tahu apa bidang terminologi dia harus mempersiapkan. Penerjemah jelas harus tepat waktu dan harus berperilaku profesional setiap saat. Pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa. Polisi, pengacara, hakim, guru, dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang mencakup seorang juru bahasa. Idealnya semuanya, kelompok ini harus memiliki kebijakan bahasa. Dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin harus meletakkan aturan dasar untuk berurusan dengan profesional lain. Seringkali penerjemah memutuskan giliran siapa yang akan bicara. Di bawah ini Anda akan menemukan berbagai kode etik atau pedoman profesional untuk penerjemah interpreter bekerja yang di berbagai bidang. Mereka muncul dalam urutan berikut ini. 1. Pedoman profesional AIIC untuk penerjemah konferensi. Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika atau TAALS. Standar praktik profesional untuk juru bahasa konferensi. Kode registrasi nasional untuk juru bahasa layanan publik atau NRPSI. Perilaku penerjemah layanan publik. Standar praktik penerjemah perawatan kesehatan Vancouver. Kode etik registrasi penerjemah tunarungu di Amerika Serikat. Ada 5 kode serupa dalam banyak hal. Pedoman AIIC memiliki tujuan ganda untuk memastikan perilaku profesional di antara juru bahasa konferensi dan bahwa asosiasi dipertahankan dengan baik. Kode etik profesional IEEC tahun 1994 menetapkan pedoman untuk penerjemahan konferensi. 1. Tujuan dan ruang lingkup. 2. Ada kode kehormatan. 3. Kondisi kerja. 4. Prosedur perubahan. Dan 5. Persiapan dan pengarahan. Adapun kode etik NRPSI untuk juru bahasa layanan public service. 1. Perkenalan. 2. Kompetensi. 3. Prosedur. 4. Masalah etika dan profesional. 5. Prosedur disiplin. Adapun kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. 1. Penerjemah atau translator harus menjaga kerahasiaan semua informasi terkait penugasan. 2. Penerjemah atau transliterator harus menyampaikan pesan dengan setia, selalu menyampaikan isi dan semangat spirit pembicara menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang yang mereka layani. Ketiga, penerjemah tidak boleh menasihati atau menyela pendapat pribadi. 4. Penerjemah harus menerima tugas dengan bijaksana. Kelima, penerjemah harus meminta imbalan jasa secara profesional dan bijaksana. Keenam, penerjemah harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasi. Ketujuh, penerjemah harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui partisipasi dalam lokal karya. Kedelapan, penerjemah berdasarkan keanggotaan atau sertifikasi oleh
RID Inc. harus berusaha untuk menjaga standar profesional yang tinggi sesuai dengan kode etik.